Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Selin Mareta dengan NPM 19130210001, Rizka Utamara dengan NPM 19130210053, Rika Lestari dengan NPM 19130210055, Tiara Elva Onita dengan NPM 19530210005, dan Hafidah Fauzia dengan NPM 19530210007. Baik, pada video kali ini kami ingin menjelaskan tentang materi dari mata kuliah Matematika SMP. Di sini kami akan membahas beberapa topik. Yang pertama, penalaran matematika induktif dan deduktif. Yang kedua, pengukuran internasional TIMSS dan PISA. Yang ketiga, Olimpiade Matematika SMP. Yang keempat, soal-soal terkait topik bilangan, aljabar, geometri dan pengukuran, statistika. Dan soal-soal matematika SMP kelas 8 semester 2 dan kelas 9 semester 1 dan 2. Yang pertama, penalaran matematika induktif dan deduktif. Penalaran induktif adalah salah satu pendekatan dengan kemampuan berpikir dimulai dari hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum. Penalaran deduktif merupakan inverse atau kebalikan dari penalaran induktif. Proses penarikan simpulan dari umum ke khusus. Simpulan didasarkan atas pernyataan yang berlaku umum dan pernyataan khusus, serta tidak menerima generalisasi dari hasil observasi seperti pada penalaran induktif. Topik selanjutnya yaitu pengukuran internasional TIMSS dan PISA. TIMSS atau Trends in International Mathematics and Science Study adalah sebuah studi internasional tentang kecenderungan atau arah perkembangan matematika dan sains. TIMSS diselenggarakan oleh International Association of Evaluation of Education Assessment atau IEA, sebuah asosiasi internasional yang menilai presentasi pendidikan. TIMSS diselenggarakan 4 tahun sekali. Tes TIMSS ditunjukkan kepada siswa kelas 4 SD dan kelas 8 SMP. Kerangka penilaiannya terbagi atas 2 dimensi. Yang pertama, dimensi konten, dan yang kedua adalah dimensi kognitif dengan memperhatikan kurikulum yang berlaku di negara yang bersangkutan. Dimensi konten terdiri dari bilangan, geometri atau pengukuran, dan penyajian data. Sementara dimensi kognitif terdiri dari pengetahuan, penerapan, dan juga penalaran. Kita ketahui bahwa ujian nasional atau UN dan TIMSS memiliki persamaan, yaitu sama-sama menilai kemampuan kognitif pada level pengetahuan dan pemahaman, aplikasi dan penalaran, serta konten atau lingkup materi yang diuji sesuai kurikulum di sekolah yang berlaku. Selanjutnya yaitu PISA. Program of International Student Assessment atau PISA adalah program penilaian pelajar internasional yang kita kenal sebagai penilaian tingkat dunia yang diselenggarakan 1 kali dalam 3 tahun. PISA digunakan untuk menguji performa akademis dari anak-anak sekolah yang berusia 15 tahun. PISA diselenggarakan oleh Organization of Economic Cooperation and Development beserta konsorsium internasional yang membidangi masalah sampling, instrumen, data, pelaporan, dan sekretariat. PISA tidak hanya memberi informasi tentang benchmark internasional, tetapi juga informasi mengenai kelemahan serta kekuatan siswa beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya yaitu Olimpiade. Di sini kita akan membahas mengenai Olimpiade Sains Nasional atau OSN. Olimpiade Sains Nasional merupakan kegiatan lomba bidang matematika, ilmu pengetahuan alam yang diselenggarakan dalam rangka penuntasan wajib belajar yang bermutu. Olimpiade Sains Nasional bertujuan sebagai salah satu wahana bagi siswa untuk menumbuh kembangkan semangat kompetisi akademik untuk mendorong keberanian bersaing secara sehat, sekaligus untuk meningkatkan kemampuan akademik dalam bidang matematika dan IPA, dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya,
Soal Olimpiade SMP materi Pitagoras. Soal yang pertama, diberikan suatu persegi panjang yang memuat 3 lingkaran seperti gambar di bawah. Sekeliling persegi panjang menyinggung lingkaran, dan semua lingkaran saling bersinggungan. Jika lebar persegi panjang 4 satuan, maka panjangnya adalah... Jawabannya, yang pertama, perhatikan segitiga ABC dalam gambar tersebut. Dengan teorema Pitagoras didapat sebagai berikut. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat. 3 kuadrat sama dengan AB kuadrat plus 1 kuadrat. AB sama dengan akar 8. AB sama dengan 2 akar 2. Dengan demikian, panjang persegi panjang adalah PQ sama dengan PA plus AB plus BQ. Kemudian PQ sama dengan PA itu adalah 2 plus AB adalah 2 akar 2 plus BQ adalah 1. Jadi PQ sama dengan 3 ditambah 2 akar 2. Jadi panjangnya adalah 3 ditambah 2 akar 2 satuan. Kemudian, soal Olimpiade SMP materi Pitagoras soal kedua. Diketahui segitiga ABC mempunyai panjang sisi AB sama dengan AC sama dengan 3 cm dan BC sama dengan 2 cm. Titik D dan E terletak pada AC sehingga BD adalah garis tinggi dan BE adalah garis berat segitiga ABC. Luas segitiga BDE adalah titik-titik sentimeter. Penyelesaiannya, perhatikan ilustrasi berikut. Dari gambar tersebut didapatkan, yang pertama, perhatikan segitiga AFB dengan rumus Pitagoras AF sama dengan 2 akar 2. Kemudian, perhatikan luas segitiga ABC dengan alas BC dan alas AC didapat BD dikali AC sama dengan BC dikali AF. Kemudian BD sama dengan BC dikali AF per AC. Maka didapatkan 2 dikali 2 akar 2 per 3. Hasilnya adalah 4/3 akar 2. Selanjutnya, perhatikan segitiga AFC dengan segitiga BDC. Keduanya sebangun sehingga didapatkan DC dikali BD sama dengan CF dikali AF. DC sama dengan CF dikali AF per BD. Sama dengan 1 dikali 2 akar 2 per 4/3 akar 2. Maka didapatkan hasilnya 2/3. Didapatkan DE sama dengan CE dikurang DC, yang hasilnya 5/6. Dengan demikian, luas segitiga BDE sama dengan 1/2 dikali DE dikali BD. Hasilnya adalah 5/9 akar 2. Jadi, luas segitiga BDE adalah 5/9 akar 2. Selanjutnya, soal TIMS materi lingkaran. Pusat dari 3 buah lingkaran yang berjari-jari 2 terletak pada titik 0,0, 12,0, dan 0,5. Jika ketiga lingkaran tersebut adalah merupakan 3 buah kerekan, berapa panjang sabuk yang digunakan untuk mengelilingi ketiga kerekan tersebut seperti yang ditunjukkan pada gambar? Untuk mempermudah kita dalam menyelesaikan soal tersebut, kita dapat membuat detail gambar sebagai berikut. Dari gambar tersebut didapatkan AB sama dengan 5 sama dengan DE, BC sama dengan 12 sama dengan FG, CA sama dengan 13 sama dengan HI. Maka panjang busur EF sama dengan 1/4 keliling lingkaran, yaitu 1/4 dikali 2pi dikali 2 sama dengan 2pi. Sudut DAI plus sudut DAB plus sudut BAC plus sudut CAI sama dengan 3600. Sudut DAI plus 900 plus sudut BAC plus 900 sama dengan 3600. Sudut DAI plus sudut BAC sama dengan
1800, itu adalah persamaan pertama. Kemudian sudut BCA plus sudut ACH plus sudut HCG plus sudut GCB sama dengan 3600. Sudut BCA plus 900 plus sudut HCG plus 900 sama dengan 3600. Sudut BCA plus sudut HCG sama dengan 1800. Itu adalah persamaan kedua. Berdasarkan segitiga ABC, maka sudut BCA plus sudut BAC sama dengan 900. Maka persamaan 1 dan 2 dapat disederhanakan menjadi sudut DAI plus sudut HCG sama dengan 2700. Persamaan ketiga. Panjang busur DI sama dengan sudut DA per 3600 dikali keliling lingkaran. Didapatkan sudut DAI per 3600 dikali 4pi. Kemudian panjang busur GH sama dengan sudut HCG per 3600 dikali keliling lingkaran. Didapatkan sudut HCG per 3600 dikali 4pi. Kemudian panjang busur DI plus panjang busur GH sama dengan sudut DAI per 3600 dikali 4pi plus sudut HCG per 3600 dikali 4pi. Didapatkan 4pi dikali sudut DAI plus sudut HCG per 3600. Dengan menggunakan hasil dari persamaan 3, maka kita dapatkan panjang busur DI plus panjang busur GH sama dengan 4pi dikali 2700 per 3600. Maka didapatkan 3pi. Maka panjang sabuk yang digunakan adalah DE plus FG plus HI plus panjang busur EF plus panjang busur DI plus panjang busur GH. Didapatkan hasilnya 30 plus 5pi. Berikut ini kami sajikan soal TIMSS materi bangun ruang sisi datar. Seperti soal berikut, sebuah kue berbentuk kubus memiliki panjang sisi 18 cm. Kue diiris hingga sisanya seperti gambar berikut. Tentukan volume sisa kue di atas piring.
Oke, selanjutnya kita akan membahas soal Olimpiade terkait materi peluang. Terdapat 3 orang Indonesia, 4 orang Belanda, dan 2 orang Jerman akan duduk dalam bangku memanjang. Banyaknya susunan yang terjadi jika duduknya berkelompok menurut kewarganegaraannya adalah penyelesaiannya banyaknya permutasi dari 3 warga negara sebanyak 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 hasilnya 6. Sedangkan dalam satu warga negara mereka duduk bervariasi sehingga 3 faktorial dikali 4 faktorial dikali 2 faktorial dikali 6 sama dengan buka kurung 3 dikali 2 dikali 1 tutup kurung dikali buka kurung 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 tutup kurung dikali buka kurung 2 dikali 1 tutup kurung dikali 6 sama dengan 6 dikali 24 dikali 2 dikali 6 hasilnya sama dengan 1728. Jadi banyaknya susunan yang terjadi jika duduk berkelompok menurut kewarganegaraannya adalah 1728. Oke, ke soal berikutnya yaitu soal PISA. Sebuah kapal tenaga angin seperti gambar di bawah. Perkirakan panjang tali layar agar menarik kapal pada sudut 45 derajat dan ketinggian layar 150 meter. Penyelesaiannya, jika titik penting pada gambar kita beri nama seperti di bawah ini yaitu A, B, C, maka berdasarkan informasi pada gambar, sudut BAC sama dengan 45 derajat. Maka diperoleh sudut ACB sama dengan 45 derajat. Karena sudut ACB sama dengan sudut BAC sama dengan 45 derajat, dapat disimpulkan bahwa segitiga ABC adalah segitiga siku-siku sama kaki. Sehingga pada segitiga ABC dapat kita terapkan teorema Pythagoras, yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat menjadi AC kuadrat sama dengan 150 kuadrat ditambah 150 kuadrat menjadi AC kuadrat sama dengan 22.500 ditambah 22.500 menjadi AC kuadrat sama dengan 45.000. Maka untuk AC sama dengan akar dari 45.000. AC sama dengan akar 225 dikali 2 dikali 100 menjadi AC sama dengan 15 dikali 10 akar 2. Hasilnya menjadi AC sama dengan 150 akar 2. Jadi diperkirakan panjang tali layar untuk menarik kapal adalah 150 akar 2 meter. Selanjutnya yaitu soal Olimpiade terkait materi perpangkatan dan akar. Diketahui 2 pangkat 2x ditambah 2 pangkat min 2x sama dengan 2. Nilai dari 2 pangkat x ditambah 2 pangkat min x sama dengan titik-titik-titik. Penyelesaian, misal 2 pangkat x sama dengan A dan 2 pangkat min x sama dengan B, maka bisa kita cari A dikali B sama dengan 2 pangkat x dikali 2 pangkat min x sama dengan 2 pangkat x dikali 1 per 2 pangkat x sama dengan 2 pangkat x per 2 pangkat x sama dengan hasilnya 1. Langkah selanjutnya dapat kita tulis soal yang diketahui yaitu 2 pangkat 2x ditambah 2 pangkat min 2x sama dengan 2. Lalu kita samakan pangkatnya menjadi 2 pangkat x pangkat 2 ditambah buka kurung 2 pangkat min x tutup kurung pangkat 2 sama dengan 2. Karena kita sudah memisalkan 2 pangkat x sama dengan A dan 2 pangkat min x sama dengan B, maka bisa ditulis menjadi A kuadrat ditambah
B kuadrat sama dengan 2. Lalu menjadi buka kurung A plus B tutup kurung kuadrat dikurang 2 kali AB sama dengan 2. Lalu menjadi buka kurung A plus B tutup kurung kuadrat dikurang 2 dikali 1 sama dengan 2. Hasilnya menjadi buka kurung A plus B tutup kurung kuadrat dikurangin 2 sama dengan 2. Hasilnya menjadi buka kurung A plus B tutup kurung kuadrat sama dengan 4. Dan untuk A plus B sama dengan akar 4. Lalu hasilnya menjadi A plus B sama dengan 2. Maka kita isi nilai A dan B yaitu 2 pangkat X ditambah 2 pangkat min X. Hasilnya sama dengan 2. Selanjutnya, soal Olimpiade materi persamaan dan fungsi kuadrat. Jika P dan Q akar-akar persamaan X kuadrat min X plus 1 sama dengan 0, nilai dari P pangkat 2017 ditambah Q pangkat 2017 adalah. Jawaban, diketahui persamaan kuadrat X kuadrat min X plus 1 sama dengan 0 memiliki jumlah akar P plus Q sama dengan min B per A sama dengan 1. Perhatikan bahwa persamaan X kuadrat dikurang X ditambah 1 sama dengan 0 ekuivalen dengan X kuadrat sama dengan X dikurang 1. Bila kedua ruas persamaan ini dikalikan X, kita peroleh X pangkat 3 sama dengan X kuadrat dikurang X. Substitusikan X kuadrat sama dengan X dikurang 1, maka X pangkat 3 sama dengan X dikurang 1 dikurang X. X pangkat 3 sama dengan min 1. Perhatikan bahwa X pangkat 2016 sama dengan X pangkat 3 dikali pangkat 672 sama dengan min 1 pangkat 672 sama dengan 1. Berarti X pangkat 2017 sama dengan X pangkat 2016 dikali X sama dengan X. Karena P, Q merupakan akar-akar persamaan kuadratnya, maka berlaku P pangkat 2017 sama dengan P dan Q pangkat 2017 sama dengan Q. Jumlahkan kedua persamaan ini untuk memperoleh P pangkat 2017 ditambah Q pangkat 2017 sama dengan P ditambah Q sama dengan 1. Jadi nilai dari P pangkat 2017 ditambah Q pangkat 2017 sama dengan 1. Soal TIMS materi persamaan dan fungsi kuadrat. Jika C, D adalah solusi dari X kuadrat ditambah AX ditambah B sama dengan 0, dan A, B adalah solusi dari X kuadrat ditambah CX ditambah D sama dengan 0, untuk A, B, C, D bilangan real bukan 0, maka nilai A ditambah B ditambah C ditambah D sama dengan. Penyelesaiannya. Karena C dan D adalah solusi dari X kuadrat ditambah AX ditambah B sama dengan 0, maka jumlah akar dan hasil kali akarnya berturut-turut adalah C ditambah D sama dengan min A dan C dikali D sama dengan B. Karena A dan B adalah solusi dari X kuadrat ditambah CX ditambah D sama dengan 0, maka jumlah akar dan hasil kalinya berturut-turut adalah A ditambah B sama dengan min C dan A kali B sama dengan D. Dari persamaan C ditambah D sama dengan min A dan A ditambah B sama dengan min C, diperoleh B sama dengan D. Dari persamaan A dikali B sama dengan D, diperoleh A kali D sama dengan D, maka A sama dengan 1. Selanjutnya, dari persamaan C dikali D sama dengan B, diperoleh C kali D sama dengan D, maka C sama dengan 1. Dari persamaan C ditambah D sama dengan min A, diperoleh 1 ditambah D sama dengan min 1, maka D sama dengan min 2 sama dengan B. Dengan demikian, A ditambah B ditambah C ditambah D sama dengan 1 ditambah min 2 ditambah 1 ditambah min 2 sama dengan min 2. Soal pisah materi transformasi.
Segitiga ABC dengan titik A min 2,3, B 2,3, dan C 0,4 didilatasi dengan pusat O 0,0 dan faktor skala 4. Luas segitiga setelah didilatasi adalah, jawabannya, konsep dilatasi itu adalah jika titik X, Y didilatasikan dengan pusat 0,0 dan faktor skala K, maka bayangan titiknya berada di koordinat Kx, Ky. Bayangan titik A min 2,3 setelah didilatasikan dengan pusat 0,0 dan faktor skala 4 adalah A aksen 4 dikali min 2, 4 dikali 3 sama dengan min 8,12. Bayangan titik B 2,3 setelah didilatasikan dengan pusat 0,0 dan faktor skala 4 adalah B aksen 4 kali 2, 4 dikali 3 sama dengan 8,12. Bayangan titik C 0,4 setelah didilatasikan dengan pusat 0,0 dan faktor skala 4 adalah C aksen 4 dikali 0, 4 dikali min 4 sama dengan 0,16. Lalu, gambarkan ketiga bayangan titik tersebut dalam sistem koordinat kartesius. Lalu, hubungkan sehingga terbentuk segitiga. Seperti pada gambar, kita gambarkan koordinat-koordinatnya pada bidang kartesius, lalu kita hitung luas segitiga tersebut, maka luas sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2 sama dengan 16 dikali 28 dibagi 2 sama dengan 224. Selanjutnya, terdapat soal Olimpiade materi bangun ruang sisi lengkung. Di sini terdapat contoh 1, yaitu perhatikan gambar di bawah. Gambar tersebut adalah gambar kap lampu yang tidak mempunyai alas dan tutup. Alas dan tutup kap lampu berbentuk lingkaran. Luas bahan untuk membuat kap lampu tersebut adalah titik-titik sentimeter persegi di mana pi sama dengan 3,14. Jawabannya, jika kap lampu kita panjangkan akan membentuk sebuah kerucut seperti gambar berikut. Nah, dari kerucut di atas kita peroleh BD per AE sama dengan CD per CE. 6 per 12 sama dengan CD per 8 ditambah CD. 1 per 2 sama dengan CD per 8 ditambah CD. Maka CD sama dengan 8. Luas kap lampu adalah luas selimut kerucut besar dikurang luas selimut kerucut kecil, di mana panjang garis pelukis atau S untuk kerucut kecil, kita misalkan SK sama dengan akar 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 sama dengan 10. Sedangkan kerucut besar kita misalkan SB sama dengan akar 12 pangkat 2 ditambah 16 pangkat 2 sama dengan 20. Maka luas kap lampu sama dengan Pi dikali RB dikali SB dikurang Pi dikali RK dikali SK sama dengan Pi dikali 12 dikali 20 dikurang Pi dikali 6 dikali 10 sama dengan Pi 240 dikurang 60 sama dengan 180 Pi sama dengan 180 dikali 3,14, maka luas kapnya yaitu 565,2 satuan luas. Berikutnya, soal Olimpiade materi bangun ruang dan sisi lengkung. Suatu tabung berada di dalam prisma tegak segitiga. Tabung tersebut tepat menyinggung prisma pada alas, tutup, dan semua sisi prisma. Alas prisma berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang sisi 8 cm dan tinggi prisma 6 cm. Volume tabung tersebut adalah, jawabannya, perhatikan ilustrasi gambar berikut. Selanjutnya, S sama dengan setengah dikali 8 dikali dalam kurung 8 ditambah 8 ditambah 8 tutup kurung sama dengan 12. Jari-jari lingkaran dalam segitiga yaitu R sama dengan luas segitiga dibagi S sama dengan 4/3 akar 3. Volume tabung yaitu luas alas dikali tinggi yaitu Pi R kuadrat dikali T sama dengan Pi 4/3 akar 3 kuadrat dikali 6.
sama dengan Pi 16 kali 3 per 9 dikali 3 dikali 2. Maka volume tabung sama dengan 32 Pi. Selanjutnya terdapat soal Olimpiade materi kekongruenan dan kesebangunan. Perhatikan gambar berikut. Jika panjang AD sama dengan 3 cm, maka nilai X yang mewakili panjang CD adalah. Penyelesaiannya, dari gambar di atas dapat kita buat garis HB yang sejajar dengan garis AF seperti berikut. Perhatikan bahwa panjang GH sama dengan panjang FD yaitu 5 cm, sedangkan panjang GB sama dengan panjang AD yaitu 3 cm. Sehingga panjang HB adalah 5 ditambah 3 sama dengan 8 cm. Segitiga BCG dan segitiga BEH merupakan segitiga yang sebangun sehingga berlaku perbandingan alas-alas dan sisi kanan, yaitu CG per EH sama dengan GB per HB. X plus 5 per 10 ditambah 5 sama dengan 3 per 8. X ditambah 5 per 15 sama dengan 3 per 8. 8 dikali dalam kurung X ditambah 5 tutup kurung sama dengan 15 dikali 3. 8X ditambah 40 sama dengan 45. 8X sama dengan 5, maka X sama dengan 5 per 8 cm.